Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Sinar Faliha dengan NPM 2140605134 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, yuk sama-sama kita belajar bagaimana sih pandangan Islam terhadap perkembangan iptek. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang lebih dikenal dengan iptek merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Perkembangan iptek juga memiliki beberapa dampak positif loh. Yang pertama, dalam bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat dan dapat kita rasakan dampak positifnya. Yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan. Peran iptek dalam bidang pendidikan antara lain munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat, seperti penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi, teknologi berkembang sangat pesat. Dari kemajuan teknologi tersebut, dapat kita rasakan manfaat positifnya, seperti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya adalah dampak positif dari bidang politik. Dampak positif dari teknologi pada bidang politik adalah timbulnya kelas menengah baru yang akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar, dan menjadi proses regenerasi kepemimpinan yang akan berdampak dalam gaya substansi politik yang diterapkan sehingga kebebasan dan persamaan semakin kental. Selanjutnya dalam bidang sosial dan budaya, yaitu meningkatnya rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh, sehingga bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Selain mempunyai dampak positif, iptek juga memiliki dampak negatif loh. Contoh dampak negatif perkembangan iptek adalah munculnya kejahatan baru, khususnya cybercrime, berkembangnya sifat konsumtif, hilangnya budaya tradisional, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, dan munculnya hoaks atau berita bohong dan disinformasi. Berikut ini adalah contoh beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada satelit, yang kedua televisi, komputer dan internet, teknologi 4G, perkembangan teknologi transportasi yang termasuk transportasi darat, udara, dan air. Lalu, bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan dan teknologi? Berbicara tentang keutamaan ilmu pengetahuan dari pandangan Al-Quran, tentunya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Bahkan, wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Gua Hira pada dasarnya merupakan bentuk perintah untuk memperhatikan pengetahuan. Hal ini dikarenakan pengetahuan sangat penting peranannya bagi manusia sehingga surah Al-Alaq lebih menggunakan kata Iqra dan Al-Qalam. Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini juga mengingatkan kepada kita akan pentingnya membaca. Membaca merupakan cara untuk meningkatkan dan memuliakan martabat manusia. Rasulullah SAW dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5 maka beliau resmi diangkat menjadi seorang nabi. Dengan banyak membaca, manusia dapat memperoleh banyak pengetahuan tentang rahasia-rahasia alam semesta yang dengan demikian manusia tersebut dapat menjalankan fungsinya di dunia ini sebagai khalifah untuk memakmurkan dunia sehingga menjadikan hidupnya sejahtera. Dan itu semua tidak akan didapat kecuali dengan cara banyak membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.